Tanpa ada kabar sebelumnya, tiba-tiba ada trailer game Terminator baru berjudul Terminator 2D No Fate yang akan dirilis pada September 2025 untuk konsol PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, dan juga PC. Dari trailernya, gamenya nampak memiliki setidaknya dua genre, yaitu beat'em up dan run and gun, dan tampak lebih niat dikerjakan dari game Terminator 2 Judgment Day yang dirilis di konsol Sega Mega Drive pada tahun 1993. Tapi di sini saya tidak akan membicarakan game Terminator 2D No Fate, tapi di sini saya akan membahas game prequel pertamanya yang dirilis 33 tahun lalu. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin game The Terminator. Sepertinya saya nggak perlu menjelaskan banyak tentang film Terminator, karena pasti banyak yang mengenal film yang dibintangi oleh Arnold Schwarzenegger ini. Yang intinya, berkat popularitas film Terminator, maka dibuatlah game adaptasi filmnya oleh Prop Software dan dipublikasikan oleh Virgin Interactive pada tahun 1992 untuk Sega Mega Drive atau Sega Genesis, kemudian juga Sega Master System dan Sega Game Gear. Di mana semuanya adalah game adaptasi berdasarkan film The Terminator yang dirilis pada tahun 1984. Ya, memang sangat jauh banget selisih rilis antara film dan game adaptasinya ini. Ada sebuah hal menarik yang membuat gamenya ini terasa cukup otentik dengan cerita pada film aslinya, yaitu penggunaan karakter Kyle Reese sebagai karakter utamanya. Dan hal tersebut bukan tanpa masalah di awal pembuatan gamenya, karena pihak developer ingin menggunakan Arnold T800 sebagai karakter utamanya. Tapi Orion Pictures selaku distributor filmnya ngotot ingin menggunakan Kyle sebagai karakter utamanya supaya otentik dengan cerita pada film aslinya. Kemudian hal menarik lain ada pada penggunaan teknik digitized graphic untuk animasi karakter utama pada gamenya ini. Dan hal ini menjawab rasa penasaran saya kala itu akan animasi gerakan karakter utama pada game The Terminator yang terasa sangat halus dan realistis untuk standar game Sega Mega Drive pada masa itu. Secara gameplay, menurut saya game The Terminator ini termasuk susah, bahkan lebih susah dari Contra The Hard Corps. Hal tersebut karena karakter musuh yang sangat alot dan ada beberapa unit yang jeda kemunculannya terasa sangat cepat. Udah gitu kemunculan beberapa unit ini bisa langsung beberapa sekaligus, jadi musuhnya terasa main keroyokan kayak ormas silat. Terlebih si Kyle ini pada game ini terasa sangat ringgih banget, dan udah gitu minim power up pula. Ditambah lagi saat melawan manusia, mereka ini nggak bakal tewas, tapi cuma mendapatkan cooldown selama beberapa detik, lalu bangkit lagi dan mengejar kita. Memang secara game, hal ini terkesan absurd dan nggak nyambung dengan temanya. Tapi hal tersebut bukan berarti gameplaynya jelek, meski memang gameplaynya juga tidak istimewa. Dengan momen paling berkesan adalah pada level terakhirnya, di mana kita akan menghadapi Arnold T800 dalam wujud aslinya. Dan kerennya T800 ini akan terus mengejar kita, termasuk saat dia sudah kehilangan kakinya. Dan T800 ini nggak bakalan modir, dan satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan menggiringnya ke mesin press. Jadi sama seperti pada film layar lebarnya. Dan oke, pengakuan dikit, saya tetap merasa game The Terminator ini susah. Dan saya bisa menamatkan game ini beberapa waktu yang lalu berkat bantuan fitur save dan load state di emulator. Fun fact-nya, sama seperti pada filmnya, pada game ini Kyle Reese tidak bisa membunuh manusia. Karena memang tiap polisi pada game The Terminator ini setelah tertembak, bakal terduduk lemas lalu bangkit lagi. Dan entah itu senapan yang dia pakai itu pakai kacang hijau atau air liur, saya enggak tahu. Tapi ini memang aneh meski selaras dengan cerita pada filmnya. Soal visual termasuk lumayan, meski juga enggak istimewa. Tapi saya akui saya suka banget dengan desain para Terminator dan desain level yang ada di level pertamanya. Karena bisa menampilkan suasana masa depan nan suram, kacau, dan depresi. Ya, untuk hal terakhir yang depresi ini mungkin timbul karena gamenya memang sulit sampai bikin frustasi. Termasuk visual T800 pada level terakhirnya yang keren banget. Seakan membuat saya terlibat langsung pada cerita di film layar lebarnya. Dan sekali lagi saya ingatkan, dalam konteks standar game pada masa itu. Sedangkan untuk musiknya, ya menurut saya jelek banget.
Dan memang ada beberapa game lain yang memiliki genre musik yang mirip seperti The Terminator ini. Dan entah gimana menurut kalian, tapi saya akui musik seperti ini yang entah apa nama genrenya memang bukanlah selera saya. Sepertinya saya nggak perlu menjelaskan aspek cerita pada game The Terminator, tapi tetap saya sebutkan karena mungkin ada yang sudah lupa. Yang intinya, dari masa depan yang gelap, tapi bukan Indonesia gelap loh ya, karena ini terjadi di Imiriki. Pasukan pemberontak, yaitu para manusia, mengirim prajurit bernama Kyle ke masa lalu untuk melindungi Sarah Connor yang kelak akan melahirkan pejuang penting di masa depan yang bernama John Connor. Yang ternyata si John ini terlahir dari hasil bercocok tanam antara Kyle dan Sarah yang terlibat cinta lokasi. Sementara itu para mesin juga mengirim T-800, yaitu sebuah android untuk menggagalkan rencana tersebut. Secara keseluruhan saya memang kurang begitu menikmati gameplay game The Terminator ini, tapi saya akui sangat menyukai suasana pada level pertama dan level terakhir yang sangat seru dan juga indah untuk dinikmati. Game The Terminator juga bisa menjaga akurasi seperti pada film aslinya dengan sangat baik. Ya, sekali lagi untuk standar game pada tahun tersebut, terutama karena adanya penyampaian cerita melalui cutscene yang meski sederhana, tapi memiliki visual seperti pada filmnya dengan keterangan tentang jalan cerita yang jelas. Yang intinya saya memberi nilai lumayan untuk game The Terminator ini. Dan apakah kamu punya pendapat berbeda? Yuk cerita di komentar.